Yo halo semuanya, balik lagi sama aku K6. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Ladies vs Butler. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Akiharu Hino. Akiharu merupakan seorang pemuda yatim piatu yang sekarang memutuskan untuk menjadi murid sekaligus butler atau kepala pelayan, atau bisa juga diartikan sebagai pelayan yang biasanya melayani para tokoh-tokoh bangsawan di sebuah akademi yang bernama Hakeki Ryu. Hal itu disebabkan pihak akademi tersebut ternyata menerima Akiharu menjadi salah satu murid mereka. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena akademi itu ternyata tidak memungut biaya kepada siapapun yang berhasil menjadi murid butler di akademi ini. Sebagai tambahan, akademi ini merupakan sebuah akademi bangsawan yang hampir semua murid-muridnya merupakan para putri bangsawan. Lalu pada saat Akiharu baru saja tiba di akademi tersebut, ada sebuah kejadian yang membuat Akiharu jadi tidak sengaja menyentuh semangka seorang siswi bangsawan yang bernama Silnia. Kemudian akibat kejadian ini, Akiharu pun jadinya terlibat kejar-kejaran dengan Silnia. Lalu selama kejar-kejaran, ternyata banyak terjadi kesalahpahaman yang membuat Akiharu jadi malah dianggap sebagai pria cabul oleh beberapa murid di akademi ini. Kemudian akibat kesalahpahaman ini, Akiharu pun jadinya juga dikejar oleh para siswi yang terkena kesalahpahaman tersebut. Lalu setelah cukup lama Akiharu terlibat kejar-kejaran, Akiharu pun akhirnya dihentikan oleh seorang siswi bangsawan yang ternyata merupakan bekas teman masa kecil Akiharu dulu, yaitu Tomomi, yang pada saat ini langsung berusaha membantu Akiharu menghentikan kejar-kejaran tersebut. Kemudian setelah selesai dibantu Tomomi, Akiharu pun memutuskan langsung berjalan menuju kamar asrama dia, yang dimana kamar asrama Akiharu ini ternyata merupakan kamar untuk 2 orang. Lalu oleh karena hal inilah, Akiharu pun jadinya harus berbagi kamar dengan seorang murid laki-laki yang tanpa sepengetahuan Akiharu sebenarnya adalah perempuan yang bernama Kaoru. Lalu setelah itu pada keesokan harinya, Akiharu pun akhirnya memulai kesehariannya dia belajar di akademi ini. Selama Akiharu mulai belajar di akademi ini, Akiharu pun ternyata dimasukkan di kelas yang sama dengan Silnia dan Tomomi. Kemudian akibat hal itu, Akiharu pun tentunya jadi satu kelas dengan Silnia dan Tomomi. Lalu karena satu kelas dengan Silnia, Akiharu pun pada akhirnya malah jadi sering bertengkar dengan Silnia. Hal itu dikarenakan Silnia kenyataannya selalu saja berusaha mencari masalah dengan Akiharu. Kemudian meskipun Akiharu sering bertengkar dengan Silnia, akan tetapi pertengkaran mereka ternyata tidak membuat mereka jadi bermusuhan. Hal itu disebabkan pertengkaran mereka kenyataannya malah membuat Akiharu dan Silnia malah jadi semakin akrab. Lalu pada suatu hari, ada sebuah hal yang membuat Akiharu jadi harus menuruti permintaan Tomomi, yang pada saat ini meminta Akiharu untuk menemani seorang cewek kecil yang bernama Mimina selama 1 hari. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Akiharu, Tomomi ternyata berencana membuat Akiharu jadi berteman dengan Mimina. Lalu oleh sebab hal itulah, Akiharu pun mau tidak mau harus mulai menemani Mimina. Selama Akiharu menemani Mimina, Akiharu pun pada mulanya kesulitan untuk menemani Mimina, sebab Mimina selalu saja tidak mau dekat dengan Akiharu. Hal itu dikarenakan semenjak kejadian kesalahpahaman Akiharu dulu, Akiharu pun pada akhirnya malah dianggap sebagai pria cabul oleh banyak murid di akademi ini. Kemudian akibat anggapan itulah yang membuat Mimina jadi tidak mau dekat dengan Akiharu. Padahal yang sesungguhnya Akiharu merupakan seorang pemuda yang sangat baik kepada orang lain. Kemudian meskipun pada mulanya Akiharu kesulitan, akan tetapi karena Mimina pada akhirnya mengetahui kalau Akiharu merupakan seorang pemuda yang baik, Mimina pun jadinya memutuskan bersedia ditemani oleh Akiharu. Kemudian berkat hal itu, Akiharu pun akhirnya sukses menemani Mimina selama 1 hari. Selain berkat hal itu juga, Akiharu pun tentunya juga mulai akrab dengan Mimina. Lalu beberapa hari setelah hari itu, ada sebuah ketidaksengajaan yang membuat Akiharu jadi tidak sengaja melihat seorang siswi bangsawan atas yang bernama Aishi, yang pada saat ini sedang ganti baju. Kemudian akibat ketidaksengajaan ini, Akiharu pun akhirnya mendapat desakan dari pengawal Aishi yang bernama Hidie agar Akiharu segera menikahi Aishi. Sebab Akiharu
harus bertanggung jawab karena sudah melihat tubuh Aishi. Mendengar desakan Hedieh, Akiharu pun hanya bisa bingung mendengar desakan Hedieh. Sebab Akiharu kenyataannya masih belum siap menikahi Aishi. Menyadari hal tersebut, Hedieh pun akhirnya memutuskan mengajak tuannya yaitu Aishi supaya selalu mendekati Akiharu dengan tujuan agar Akiharu bisa bersedia menikahi Aishi. Lalu sebab hal itulah Akiharu pun jadinya selalu didekati oleh mereka berdua. Kemudian di sisi lain, Silnia dan Tomomi yang melihat Akiharu selalu didekati oleh Dieh dan Ashi pun tentunya langsung bingung melihat hal itu. Lalu karena bingung, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencoba bertanya langsung kepada Akiharu mengenai penyebab Akiharu jadi terus didekati oleh Dieh dan Aishi. Mendengar pertanyaan mereka, Akiharu pun langsung memberitahu semuanya kepada mereka. Setelah mendengar pemberitahuan Akiharu, Tomomi dan Silnia pun akhirnya mengerti mengenai penyebab Akiharu selalu didekati oleh Dieh dan Aishi. Lalu meskipun mereka sudah mengerti, akan tetapi Tomomi dan Silnia ternyata tidak berencana untuk membantu Akiharu. Hal itu dikarenakan mereka beranggapan kalau masalah Akiharu akan segera selesai dengan sendirinya. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berlalu. Meskipun pada mulanya Tomomi dan Silnia tidak berencana untuk membantu Akiharu, akan tetapi karena mereka tidak ingin Akiharu benar-benar menikahi Aishi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membantu Akiharu menyelesaikan masalah Akiharu. Selain itu penyebab lainnya adalah karena Silnia dan Tomomi kenyataannya juga mempunyai sedikit perasaan kepada Akiharu. Kemudian setelah itu, berkat bantuan mereka, Hedieh pun jadinya memutuskan untuk membatalkan niatnya untuk menikahkan Akiharu dengan Aishi. Lalu setelah itu meskipun Hedieh sudah membatalkan niatnya, akan tetapi Aishi ternyata masih terus berkeinginan menjadikan Akiharu sebagai pasangan hidupnya. Hal itu dikarenakan Aishi kenyataannya juga mempunyai perasaan kepada Akiharu. Kemudian berkat keputusan Hedieh, maka Akiharu pun tentunya tidak didekati lagi oleh Hedieh dan Aishi. Selain itu berkat hal itu juga Akiharu pun jadinya juga semakin akrab dengan Silnia dan Tomomi. Beberapa hari kemudian, di saat Akiharu sedang berjalan sendirian, ada sebuah kejadian yang membuat Akiharu jadi tidak sengaja menolong seorang cewek yang bernama Pina, yang pada saat ini sedang membawa sebuah palu mainan. Setelah Akiharu menolong Pina, tiba-tiba saja Pina mendadak langsung pergi menjauh dari Akiharu. Hal itu disebabkan Pina ternyata malu dilihat Akiharu. Kemudian akibat kelakuan Pina, palu Pina yang dibawa Pina pun akhirnya ketinggalan di tempat tersebut. Melihat kelakuan Pina, Akiharu pun hanya bisa bingung melihat kelakuan Pina. Lalu pada keesokan paginya, Akiharu pun memutuskan untuk menyerahkan palu mainan milik Pina kepada pihak sekolahnya dengan tujuan agar dia bisa cepat mengembalikan palu tersebut. Kemudian berkat keputusannya, Akiharu pun akhirnya berhasil mengembalikan palu mainan Pina. Setelah berhasil mengembalikan palu mainan Pina, Akiharu pun memutuskan berbicara sebentar dengan Pina. Lalu setelah cukup lama berbicara, Akiharu pun langsung bergerak pergi. Lalu tak lama setelah itu, di saat Akiharu dan Tomomi sedang bersama, Akiharu pun pada saat ini mendapat pemberitahuan dari Tomomi mengenai siapa sebenarnya Pina. Kemudian setelah mendengar pemberitahuan Tomomi, Akiharu pun jadinya mengetahui ternyata Pina merupakan seorang putri dari Eropa. Kemudian setelah tahu mengenai siapa sebenarnya Pina, Akiharu pun mendadak takut setelah mengetahui hal tersebut. Hal itu dikarenakan Akiharu beranggapan kalau kejadian dia dengan Pina yang sebelumnya ada yang membuat tersinggung Pina. Melihat Akiharu yang takut, Tomomi pun langsung menyarankan Akiharu supaya Akiharu segera menemui Pina dengan tujuan agar Akiharu bisa secepatnya menghilangkan rasa tersinggung Pina. Mendengar pemberitahuan Tomomi, Akiharu pun memutuskan menuruti permintaan Tomomi. Kemudian setelah itu, Akiharu pun langsung bergerak menemui Pina. Lalu setelah menemui Pina, Akiharu pun malah diminta oleh Pina supaya Akiharu membantu dia mencari orang-orang yang cocok untuk acara pemotretan model animenya. Mendengar permintaan Pina, Akiharu pun pada mulanya mau menolak permintaan Pina. Lalu meskipun pada mulanya mau menolak, akan tetapi karena beberapa hal, Akiharu pun akhirnya memutuskan menerima permintaan Pina. Kemudian setelah berhasil mengajak Akiharu, Pina pun memutuskan untuk mengajak Tomomi supaya ikut juga dalam acaranya. Hal itu dikarenakan Pina ternyata mendapat saran dari Akiharu supaya mengajak Tomomi. Mengetahui ajakan Pina, Tomomi pun memutuskan menerima ajakan Pina. Lalu setelah berhasil mengajak Tomomi, Pina pun memutuskan mengajak Silnia supaya ikut juga dalam acara pemotretannya.
Hal itu dikarenakan Silnia ternyata cocok untuk menjadi salah satu model acara pemotretannya. Mengetahui ajakan Pina, Silnia pun memutuskan menerima permintaan Pina. Kemudian selain berhasil mengajak Pina, Pina pun ternyata juga berhasil mengajak 3 orang cewek untuk juga menjadi model acara pemotretannya, yaitu bernama Sanai, Sauri, dan Suryan. Lalu setelah itu, meskipun Pina sudah berhasil mengajak banyak orang, akan tetapi Pina kenyataannya masih belum bisa memulai acara pemotretannya. Hal itu disebabkan ada 2 masalah yang membuat Pina masih belum bisa memulai acaranya. Yang dimana masalah pertama adalah Pina ternyata masih belum berhasil membujuk 1 orang cewek yang akan menjadi model utamanya, yaitu Memina. Lalu masalah kedua, karena Silnia ternyata memutuskan untuk mundur dari acara pemotretan Pina, sebab Silnia ternyata sangat malu menjadi model pemotretan Pina. Kemudian Akiharu yang mengetahui semua masalah Pina pun pada mulanya tidak berbuat apa-apa. Lalu meskipun pada awalnya tidak berbuat akan tak apa-apa, akan tetapi karena tidak tega dengan Pina, Akiharu pun memutuskan mencoba menyelesaikan satu masalah Pina, yaitu masalah dengan Silnia. Kemudian pada saat Akiharu berusaha, Akiharu pun mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan Silnia ternyata masih belum saja bersedia kembali membantu Pina. Lalu karena Silnia tidak kunjung juga bersedia, Akiharu pun memutuskan memberi janji kepada Silnia bahwa dia akan menuruti apapun yang diminta oleh Silnia. Mendengar janji Akiharu, Silnia pun akhirnya memutuskan kembali membantu Pina menyelesaikan acara pemotretan Pina. Lalu berkat keputusan Silnia, maka masalah Pina dengan Silnia pun jadinya juga selesai. Kemudian setelah menyelesaikan masalah Silnia, Pina pun memutuskan untuk memulai acara pemotretannya, sebab Pina juga tidak mungkin memaksa Memina ikut acaranya. Lalu setelah itu, meskipun pada mulanya Memina tidak ikut serta, akan tetapi karena beberapa hal, Memina pun akhirnya memutuskan bergabung juga dalam acara pemotretan Pina. Lalu berkat bergabungnya Memina, maka acara pemotretan Pina pun tentunya juga berjalan lancar. Selain berkat hal itu juga, maka acara pemotretan itu pun pastinya juga sukses Pina selesaikan. Beberapa hari setelah selesainya acara pemotretan Pina, Akiharu pun pada hari ini diminta Silnia supaya pada saat liburan musim panas nanti, Akiharu menemaninya pulang ke rumahnya. Mendengar permintaan tersebut, Akiharu pun tidak bisa menolak permintaan Silnia, sebab Akiharu kenyataannya juga sudah pernah berjanji kepada Silnia bahwa dia akan menuruti apapun yang diminta oleh Silnia. Lalu setelah itu singkat cerita, liburan musim panas pun tiba. Pada saat liburan, Akiharu pun tidak punya pilihan lain selain memulai keseharian dia menemani Silnia pulang ke rumah Silnia. Kemudian selama Akiharu menemani Silnia, terjadi berbagai hal yang membuat orang tua Silnia serta para pelayan rumah Silnia jadi beranggapan kalau Akiharu merupakan pacar Silnia. Kemudian akibat anggapan ini, Akiharu pun jadinya disambut serta dilayani dengan baik layaknya seperti pasangan Silnia oleh orang tua Silnia serta para pelayan rumah Silnia. Hal itu dikarenakan orang tua Silnia kenyataannya tidak melarang Silnia untuk berpacaran dengan orang yang bukan kaum bangsawan. Pada suatu pagi, di saat Akiharu dan Silnia sedang bersama, mereka pada saat ini kedatangan 2 orang tamu yang ternyata adalah Tomumi dan Kaoru. Lalu setelah kedatangan Tomumi dan Kaoru, Silnia pun memutuskan mengajak Akiharu dan Tomumi dan Kaoru supaya ikut dengannya liburan ke pantai yang berada tidak jauh dari rumah dia. Mengetahui ajakan Silnia, Akiharu pun, Tomumi dan Kaoru pun setuju-setuju saja. Kemudian oleh karena itulah Silnia, Akiharu, Tomumi dan Kaoru pun jadinya liburan ke pantai. Pada saat mereka liburan, terjadi sebuah kejadian yang membuat Akiharu jadi menyelamatkan Silnia yang pada saat kejadian ini sedang mau tenggelam. Lalu akibat kejadian ini, maka perasaan Silnia kepada Akiharu pun jadinya juga semakin meningkat. Sebab Silnia sekarang sudah mulai memahami perasaan dia yang sebenarnya yang memang menyukai Akiharu. Lalu setelah cukup lama liburan di pantai, Silnia, Tomumi, Akiharu dan Kaoru pun memutuskan kembali ke rumah Silnia. Pada sore harinya, di saat Akiharu dan Silnia sedang bersama, Silnia pun pada saat ini memutuskan memberi hadiah pelukan kepada Akiharu karena sudah menyelamatkan dia pada saat liburan sebelumnya. Mengetahui hadiah Silnia, Akiharu pun hanya bisa terdiam mengetahui hadiah Silnia, sebab Akiharu juga tidak begitu mengerti mengenai maksud Silnia yang memberi pelukan kepadanya. Lalu di sisi lain,
Tomomi ternyata melihat aksi Silnia tersebut. Kemudian akibat melihat aksi Silnia itu, Tomomi pun mendadak tidak bisa tenang memikirkan kejadian Silnia tersebut. Sebab Tomomi takut kalau Akiharu bakal direbut oleh Silnia. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu dan akhirnya Akiharu pun sudah kembali melanjutkan keseharian dia seperti biasanya. Kemudian pada suatu hari, di saat Akiharu sedang sendiri, Akiharu pun pada saat ini didatangi serta diajak Tomomi supaya pada akhir pekan besok Akiharu pergi kencan berdua dengannya. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Akiharu, Tomomi ternyata berencana meningkatkan perasaannya kepada Akiharu dengan tujuan agar dia bisa memahami perasaan yang sebenarnya kepada Akiharu. Mendengar ajakan Tomomi, Akiharu pun langsung kaget mendengar ajakan Tomomi. Lalu meskipun kaget, akan tetapi Akiharu pun akhirnya memutuskan menerima ajakan Tomomi. Sebab Akiharu kenyataannya juga tidak tega menolak ajakan Tomomi. Kemudian oleh karena hal itulah, esok harinya Akiharu dan Tomomi pun jadinya pergi berkencan. Selama kencan, mereka pun ternyata diawasi oleh Silnia. Hal itu dikarenakan Silnia kenyataannya sangat penasaran dengan kencan mereka. Lalu setelah hampir seharian kencan, mereka pun memutuskan untuk pulang. Kemudian meskipun sudah hampir seharian kencan akan tetapi Tomomi ternyata masih belum juga berhasil meningkatkan perasaannya kepada Akiharu. Lalu meskipun pada mulanya tidak berhasil, akan tetapi hingga pada suatu ketika, di saat Akiharu dan Tomomi sedang berjalan pulang, mereka pun pada saat ini membahas mengenai kenangan masa kecil mereka, yang dimana kenangan masa kecil mereka diantaranya adalah kenangan Akiharu dulu yang ingin menjadi pengantin. Lalu setelah membahas kenangan masa kecil mereka, Tomomi pun langsung mencoba bertanya kepada Akiharu mengenai perempuan yang ingin dijadikan Akiharu sebagai pasangan pengantinnya dulu. Mendengar pertanyaan Tomomi, Akiharu pun langsung memberitahu Tomomi kalau perempuan yang ingin dijadikan dia sebagai pasangan pengantinnya dulu adalah Tomomi. Omae da yo. Sebab Akiharu dulu pernah beranggapan kalau Tomomi bakal bersedia menjadi pengantinnya. Mendengar pemberitahuan Akiharu, Tomomi pun mendadak sangat malu serta senang mendengar pemberitahuan Akiharu. Lalu akibat rasa senang Tomomi, maka perasaan Tomomi kepada Akiharu pun jadinya juga berhasil meningkat. Selain itu, berkat hal itu juga, Tomomi pun tentunya juga berhasil memahami perasaan dia yang sebenarnya kepada Akiharu, yang ternyata memang menyukai Akiharu. Kemudian setelah itu, beberapa hari setelah hari kencan tersebut, terjadi beberapa kejadian yang membuat Kaoru mendadak mengagumi Akiharu. Kemudian akibat rasa kagumnya, Kaoru pun jadinya juga mulai ada perasaan kepada Akiharu. Lalu meskipun sudah mulai ada perasaan, akan tetapi Kaoru sayangnya masih belum memahami perasaannya kepada Akiharu. Beberapa hari setelah hari itu, di saat Akiharu sedang bersama dengan Pina, Akiharu pun pada hari ini mendapat 2 tiket wahana hiburan dari Pina, yang dimana 2 tiket ini merupakan hadiah terima kasih Pina kepada Akiharu karena sudah membantu dia menyelesaikan acara pemotretannya. Kemudian setelah itu, karena tiket yang dikasih Pina ada 2, Akiharu pun jadinya berencana mengajak 1 orang lagi untuk menemaninya pergi liburan. Lalu meskipun sudah berencana begitu, akan tetapi Akiharu sayangnya masih bingung mengenai orang yang cocok untuk menemaninya liburan. Kemudian setelah cukup lama bingung, Akiharu pun memutuskan menemui Tomomi dan Silnia yang pada saat ini sedang berbicara. Setelah menemui mereka, Akiharu pun langsung mencoba berbicara dengan mereka mengenai tujuan dia yang ingin memberikan 1 tiket wahana hiburannya kepada salah satu dari mereka yang bersedia menemaninya pergi liburan. Mendengar perkataan Akiharu, Silnia dan Tomomi ternyata sama-sama menginginkan tiket Akiharu, sebab mereka sama-sama ingin pergi dengan Akiharu. Mengetahui mereka sama-sama menginginkan tiket dia, Akiharu pun hanya bisa bingung mengetahuinya. Kemudian setelah itu, di saat Akiharu sedang bingung, tiba-tiba saja kepala sekolahnya mendadak memberi pengumuman kepada seluruh murid di akademi ini bahwa dalam 3 hari lagi akan segera diselenggarakan sebuah acara festival lomba olahraga. Mendengar pengumuman ini, Akiharu dan Silnia pun hanya bisa bingung mendengar pengumuman tersebut. Lalu sementara dengan Tomomi ternyata berencana langsung membuat sebuah rencana untuk membuat festival olahraga itu menjadi tempat persaingan dia dan Silnia untuk mendapatkan tiket Akiharu. Kemudian berkat rencana dia, Tomomi pun akhirnya berhasil membuat festival olahraga nanti menjadi tempat bersaing dia dan Silnia untuk mendapatkan tiket Akiharu. Kemudian singkat cerita, hari festival lomba olahraga itu pun tiba. Lalu setelah cukup lama Silnia
dan Tomomi mengikuti lomba. Perlombaan ini pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh Silnia. Kemudian setelah itu, meskipun yang memenangkan lomba adalah Silnia, akan tetapi yang mendapatkan tiket ternyata bukan cuma Silnia saja. Sebab Tomomi kenyataannya juga mendapat tiket dari Akiharu. Hal itu dikarenakan Akiharu ternyata memutuskan memberikan tiket satunya kepada Tomomi. Sebab Akiharu kasihan kepada Tomomi yang juga menginginkan tiketnya. Mengetahui keputusan Akiharu, Silnia dan Tomomi pun langsung marah kepada Akiharu. Hal itu dikarenakan mereka berdua sangat kecewa dengan keputusan Akiharu. Mengetahui marahnya mereka, Akiharu pun hanya bisa bingung mengetahuinya. Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu, dan sekarang Akiharu, Silnia dan Tomomi sudah kembali melanjutkan keseharian mereka seperti biasanya. Lalu setelah itu meskipun di kejadian sebelumnya, Silnia dan Tomomi sangat kecewa kepada Akiharu. Akan tetapi di kejadian tersebut tidak membuat mereka membenci Akiharu, sebab mereka berdua kenyataannya masih terus saja bersaing mendapatkan perasaan Akiharu. Kemudian berkat hal itu, semuanya pun berakhir dengan bahagia dan ceritanya pun tamat.